Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam seri Kristen Menjawab. Hari ini saya akan menanggapi pernyataan Ustadz Donditan yang mengatakan bahwa Alkitab itu bukan kitab suci. Baik, terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Makanya karena Matius dan Lukas menyadur dari Markus, kadang-kadang yang di Matius ini ada beberapa ayat yang dipinjam dari Markus gitu. Oh, gitu. Itu yang disebut dengan ayat pinjaman gitu. Dikembalikan apa enggaknya saya nggak tahu. Ya. Jadi begitu. Jadi ada ayat sisipan, ada ayat tambahan, ada ayat pinjaman malah gitu. Ini hanya khusus 4 gospel. Belum lagi nanti yang surat-surat lain, yang di surat-surat Paulus, surat-surat yang selain Paulus tuh nanti ada yang Petrus, yang Yakobus, Yohanes dan segala macam. Belum lagi nanti yang perjanjian lama. Yang perjanjian lama pun juga ada yang ditambahkan. Gitu. Jadi ya memang banyak sekali pernik-perniknya. Tetapi secara umum ya Pak ya, secara umum akhirnya saya tidak lagi mempercayai Bible ini sebagai kitab suci, dikarenakan apa? Sebuah kitab suci kalau sudah ada campur tangan manusia, ya, sudah bukan suci lagi. Sudah tidak suci lagi kalau menurut saya. Gitu. Dan untuk perkembangan channel ini jangan lupa kita tekan subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Alkitab bukan kitab suci. Memang kitab Markus itu ditulis lebih dulu kalau dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain, yaitu Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Karena Injil Markus itu ditulis lebih dulu dari ketiga Injil yang lain, maka ada kadang-kadang bagian dari ayat dari kitab Markus yang dikutip oleh 3 Injil yang lain, yaitu Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Kalau Ustadz Donditan katakan tadi dipinjam, tapi yang benar itu sebenarnya bukan dipinjam, dikutip. Dalam Alkitab memang ada mengutip bagian dari ayat kitab lain. Misalnya, ada ayat dari Perjanjian Lama yang dikutip ke dalam Perjanjian Baru. Ingat, dikutip, bukan dipinjam. Karena kalau dipinjam, harus dikembalikan, kata Ustadz Donditan. Paling tidak ada sekitar 1.600 kutipan langsung dari Perjanjian Lama yang dikutip di dalam Perjanjian Baru. Sangat banyak sekali. Bahkan Yesus sendiri mengutip ayat-ayat dari Perjanjian Lama. Kalau ada satu kitab mengutip dari kitab lain dalam Alkitab, bukan berarti Alkitab itu menjadi tidak suci. Tetapi pengutipan itu menunjukkan bahwa ada benang merah yang begitu kuat antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sama halnya kalau saya sedang menulis sebuah paper atau menulis sebuah makalah. Dalam paper atau makalah saya itu, saya mengutip pandangan orang lain untuk menguatkan pandangan saya. Yang menjadi pertanyaan, ya, apakah paper atau makalah saya itu salah atau tidak suci? Tentu tidak, karena pengutipan itu justru semakin membuat paper atau makalah saya itu makin bertambah ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Alkitab itu juga dapat dipertanggungjawabkan. Terlepas Anda mau setuju atau tidak, itu hak pribadi masing-masing. Tetapi, apakah jika Perjanjian Baru mengutip dari Perjanjian Lama, menjadikan Alkitab itu menjadi tidak suci dan tidak layak disebut sebagai kitab suci? Ini pandangan yang keliru, karena kutipan itu semakin menguatkan bahwa apa yang ditulis dalam kitab-kitab itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi, karena saling menguatkan. Kitab suci
itu wahyu Tuhan yang dibukukan. Kitab suci merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kitab dan suci. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kitab itu berarti sebuah buku atau bacaan. Sedangkan kata suci memiliki arti bersih, atau dalam arti keagamaan seperti tidak kena najis, selesai mandi, atau janabat. Suci berarti juga bebas dari dosa, bebas dari celah, bebas dari noda, bebas dari hal-hal mesum, atau yang suci itu dikatakan murni. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa kalau sebuah kitab dikatakan kitab suci, itu karena berisi wahyu Tuhan atau berisi wahyu Allah yang isinya adalah hal-hal yang suci, hal yang bersih, hal bebas dari dosa, hal bebas dari celah, hal bebas dari noda. Jadi dikatakan sebagai kitab suci bukan karena dilihat dari proses. Kitab itu mengutip bagian dari kitab lain, itu proses. Matius, Lukas, dan Yohanes mengutip dari Injil Markus, itu proses. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah hasil. Apa itu? Apakah apakah isinya itu adalah merupakan sesuatu yang suci atau tidak? Karena itu, betapa pentingnya untuk orang Kristen atau siapapun yang membaca Alkitab itu harus keseluruhan, dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Sehingga kita dapat melihat benang merah yang menghubungkan keduanya. Jika kita tidak bisa memahami atau kita tidak bisa membaca secara lengkap, takutnya nanti akan menjadi salah tafsir. Jadi Alkitab dia adalah kitab suci karena dia berisi hal-hal yang suci. Tidak pernah orang melakukan kejahatan kemudian berkata saya melakukannya karena membaca kitab yang ini. Tidak. Jadi Alkitab dia tetap kitab suci. Salam. Tuhan Yesus memberkati.